berantakan. Saya Deborah Site. Saya Tesalonika Manik. Saya Jesse Berubah. Saya Putriawan Pertede. Dan saya Nancy Petronika Bertutup. Kami akan memulai sesi wawancara kami. Jadi mari ikuti kami. Stay tune, let's go. Kak, ya. Kalau boleh tahu dengan siapa dan dari jurusan mana ya Kak? Saya Melin dari jurusan Biologi. Saya Unike Bosman dari jurusan Jadi kami Kak di sini ada tugas mau mewawancarai. Jadi mohon minta waktunya sebentar ya Kak. Jadi pertanyaan pertama, apa yang menurut kakak-kakak sekalian yang menjadi landasan utama bagi nilai moral yang dipegang oleh individu dalam masyarakat? Dari saya dulu ya. Landasan utama bagi nilai moral yang dapat dipegang oleh setiap individu atau masyarakat setempat itu biasanya tergantung dari faktor lingkungannya. Nah, ini adalah kalau misalnya faktor lingkungannya tidak beres, maka moralnya akan dianut oleh masyarakat setempatnya juga tidak beres. Misalnya lingkungan tempatnya ini banyak narkobanya, banyak landasan narkobanya, banyak kayak pergaulan bebas, geng motor. Jadi masyarakat yang di sana juga menganut landasan itu juga. Yang kedua, faktor keluarga. Seperti contohnya, ada seorang bapak yang mendidik anaknya, misalnya anaknya ini kalau mau ngambil makanan itu harus minta izin sama orang tuanya. Jadi apapun makanan yang diletakkan di meja tersebut, maka anak itu bakal minta izin. Jadi kalau misalnya di tempat orang lain, di rumah-rumah lain, mereka akan terbiasa dengan moral yang dididik oleh orang tuanya tersebut. Mungkin itu dari saya, selanjutnya dari teman saya. Gimana dengan kakak? Yang pertanyaan Yang pertama juga. masih yang pertama. Kalau menurut saya, Mereka menurut saya ya landasan utama nilai moral yang dipegang individu itu tentunya yang pertama itu ada nilai kesopanan ya, dimana dari nilai kesopanan, lalu yang kedua ada nilai kesopanan juga contohnya tutur kata, yang tutur bahasanya dengan orang lain itu gimana. Jadi kita tidak menyinggung perasaan orang lain itu gimana, itu nilai moral yang ketiga. Baru itu ada dari pendidikan, dari sikap pendidikan itu dari pengetahuan dari dosennya, dan dosennya itu menerapkan ke siswanya, ke mahasiswanya. Jadi mahasiswanya itu dapat menerapkannya itu di dalam kehidupan nyatanya. Mungkin segitu. pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai moral individu memengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, terima kasih sebelumnya. Menurut saya nilai-nilai moral itu sangat mempengaruhi individu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dari cara dia berbicara, dari cara dia mengambil keputusan, dan dari cara dia berbaur dengan lingkungan. Selanjutnya, bagaimana pandangan kakak-kakak sekalian tentang hubungan antara etika pribadi dan kepatuhan terhadap hukum? Apakah etika pribadi harus dijalani dengan hukum? Menurut pendapat saya itu pribadi ya. Karena dapat kita ketahui kalau di dalam etika itu kan kebiasaannya. Jadi kalau di dalam hukum kan itu bersifat memaksa dan harus menekat, dan kita juga sebagai masyarakat yang harus mematuhi dari peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Jadi apapun kebiasaan yang kita lakukan, kita tidak boleh melanggar atau melenceng dari peraturan hukum yang ada. Seperti contohnya lampu lalu lintas, lampu merah, itu kan udah memang kebiasaan kita, tabiat kita yang harus memang kalau misalnya lampu merah itu kita harus berhenti sebagai masyarakat Indonesia, yang dimana kita itu juga harus mematuhi peraturan yang ada disediakan. Makanya kita tuh nggak boleh melenceng, nggak boleh kayak melanggar aja peraturan yang ada, karena kan di setiap peraturan pemerintah yang dilakukan itu pasti ada sanksinya. Jadi kalau misalnya kita melanggar, Selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya, dalam situasi di mana hukum mungkin tidak mencerminkan nilai-nilai moral kakak sekalian, apa yang menurut kakak sekalian harus menjadi tindakan yang jika kita berada di dalam situasi tersebut, mungkin kita dapat melakukan sesuatu dengan
mempertimbangkan berdasarkan norma-norma yang ada dalam masyarakat atau bahkan berdasarkan pandangan kita sendiri juga ya, asalkan itu nggak melanggar hak orang lain dan juga tidak melanggar hukum. Saya terima kasih. Last question, apakah kakak-kakak sekalian percaya bahwa pendidikan itu berperan dalam membentuk nilai-nilai moral individu? Jika ya, itu bagaimana? Menurut pendapat saya, pendidikan itu memang sangat berperan karena mulai terbentuknya moral, etika dan nilai itu dari gurunya, karena dilandasi dengan yang namanya moral value. Moral value itu ialah moral yang merandaskan pengetahuan. Nah, kemudian nanti dari moral value itulah dijelaskan dari moral ke moral feeling. Sesudah itu dari moral feeling lah akan mewujudkan nyatanya di dalam moral action atau moral acting. Itu saja. Baik Bapak, terima kasih sudah memberikan waktunya kepada kami. Sekian dan terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Halo Kak. Halo. Boleh waktu di sini kami mau wawancara Kakak tentang materi pertama. Kalau boleh tahu orang Kakak ini jurusan fisika. Kami akan memulai pertama itu Kak, apa yang menurut dia menjadi landasan utama bagi orang yang dipegang oleh masyarakat? Landasan itu sudah sendiri ya. Menurut saya itu dari sebagai ibu, waktu yang dihabiskan itu sama keluarga lebih banyak. Bagaimana moral mengaruhi perilaku mereka dalam dalam berkeluarga. Pasti di setiap keluarga itu ada aturan. Jadi kalau kita mematuhi aturan dari keluarga, kita juga bakalan terbawa ke lingkungan di luar. Misalnya kita dari rumah jam sekian jam 12, di luar juga kita bakalan kebawa. Jadi menurut saya lanjutkan Kak, dalam situasi di mana hukum mungkin tidak mencerminkan nilai-nilai moral, apa yang menurut Kakak harus menjadi tindakan? Kemudian dalam situasi di mana hukum mungkin tidak mencerminkan nilai-nilai moral Anda, apa yang menurut Kakak harus menjadi tindakan yang tepat? Menurut saya kalau misalnya hukum di Indonesia itu kan itu ya sama hukum terlalu berpengaruh sama itu. Ya kalau karena menurut saya ya karena kita negara yang berpengaruh banget, kayak ini ada hukumnya, ini ada hukumnya, kita harus ikuti, kita tinggal ya harus ikuti. Saya selanjutnya di dalam situasi di mana hukum mungkin tidak apa yang menurut Anda harus menjadi masih lagi sekali lagi. Selanjutnya, bagaimana pandangan Anda tentang hubungan antara etika pribadi dan kepatuhan terhadap hukum? Apakah etika pribadi harus sesuai sejalan dengan hukum? Saya apakah Kakak percaya bahwa pendidikan berperan dalam nilai-nilai moral individu? Jika iya, nilai moral itu dari pelajaran dari AM SD ya. Jadi dari kita tahu aturan-aturan yang umum gitu. Kalau misalnya di rumah ya aturan bisa, kalau dari pelajaran dari kitab dan hukum semua termasuk dipelajari ya. Peraturan lalu lintas atau kayak pajak. Jadi kayaknya pendidikan sangat berpengaruh. Baik Kak,
Baiklah, selamat siang semuanya. Di sini saya Deborah Sinte akan mewawancarai saudara kita. Boleh tahu dengan saya apa Kak? Dari jurusan matematika. Sambut. Baiklah Kak, di sini kan ada tugas melihat nilai moral yang ada di masyarakat, apalagi di kampus. Boleh saya minta waktu sebentar? Setelah kita akan bertanya yang pertama, apakah yang menurut kakak menjadi dasar utama bagi nilai moral yang dipegang oleh individu dalam masyarakat? Menurut saya landasan utama kita itu, landasan nilai moral kita itu utamanya itu Tuhan, tapi nilai moral kita itu terbentuk awalnya dari lingkungan keluarga gitu kan. Secara kita dari kecil itu pasti dari keluarga dulu, terus kita taunya Tuhan itu ada kan dari orang tua kita. Terus bagaimana sih nilai-nilai moral individu mempengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nilai moral itu kan seperti balik ke pertanyaan pertama tadi kan, di mana nilai moral itu terbentuk contohnya dari lingkungan keluarga. Jadi dari lingkungan keluarga itu kita tahu dari situlah terbentuk karakter kita pribadi, nilai moral kita. Berarti nilai moral itulah yang mempengaruhi kita. Jadi bagaimana tingkah laku yang ada di rumah, bagaimana sikap-sikap yang ada di rumah, begitu juga kita terapkan di lingkungan sekitar. Berarti terdiri dari lingkungan keluarga terus juga. Terus bagaimana pandangan kakak tentang hubungan antara etika pribadi dan kepatuhan terhadap hukum? Dan apakah etika pribadi harus dijalankan? Menurut saya etika pribadi itu kan contohnya kayak peraturan dalam diri sendiri, sikap yang ada di dalam diri sendiri. Nah, itu harus berkaitan sama hukum. Karena kita itu harus bertingkah laku, sikap kita itu harus sejalan dengan hukum. Contohnya kayak kita kan negara, kita adalah bangsa Indonesia kan. Nah, bangsa Indonesia adalah negara hukum, negara Indonesia itu kan negara hukum. Jadi kita berlandaskan hukum kayak gitu. Jadi etika perilaku kita secara pribadi juga harus berkaitan sama hukum. Baiklah, pertanyaan terakhir, apakah kakak percaya bahwa pendidikan berperan dalam membentuk nilai-nilai moral dan jika iya bagaimana? Menurut saya pendidikan itu berpengaruh sama pembentukan nilai moral seseorang. Seperti tadi kan terbentuknya di lingkungan keluarga dulu. Nah, dengan adanya pendidikan, di situ dia tahu itu baik atau enggak. Jadi dalam dunia pendidikan ini juga semakin didalamkan bagaimana nilai moral. Jadi pendidikan itu berpengaruh sama pembentukan nilai moral. Terima kasih, sekian pertanyaan kami. Terima kasih untuk waktunya.